mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu kembali di mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab yang dibimbing oleh dosen Ajidah MPD. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran tarakib di tingkat MTS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Irma Sari, Wadi'atul Husna, dan saya sendiri, Salma. Sebelum kita memasuki strategi pembelajaran tarakib di tingkat MTS, saya akan menjelaskan tentang apa itu tarakib, apa itu ilmu nahwu, dan apa itu ilmu sharaf. Jadi, tarakib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Tarakib ditinjau dari dua segi, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jadi, di dalam bahasa Arab ada yang namanya tarakib, yaitu aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. Nah, tarakib ini ditinjau dari dua segi, yaitu nahwu dan sharaf. Pengertian ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas kedudukan kalimat dalam bahasa Arab. Biasanya, ilmu nahwu membahas tentang harakat di akhir kalimat. Contohnya, daraba Zaidun. Kemudian contoh keduanya, marartu bi Zaidin. Nah, harakat di akhir kalimat tersebut berbeda. Nah, seperti itulah ilmu nahwu itu. Kemudian ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah perubahan bentuk asal suatu kata kepada bentuk kata yang lain untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang bisa tercapai hanya dengan perubahan tersebut. Contohnya, perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari' atau ke fi'il amar. Misalnya daraba. Daraba itu fi'il madi, terus diubah ke fi'il mudhari', yaitu yadribu, atau diubah ke fi'il amar idrib. Nah, itulah penjelasan dari tarakib, ilmu nahwu, dan ilmu sharaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian yang B, tujuan pembelajaran tarakib di tingkat madrasah tsanawiyah. Kedudukan tarakib yaitu terdiri dari ilmu nahwu dan sharaf sangatlah penting bagi siswa yang ingin mempelajari bahasa Arab. Dengan adanya pengajaran ilmu nahwu dan sharaf, seorang itu akan lebih mudah menggunakan kata-kata dalam sebuah kalimat. Bagaimana yang telah kita pelajari bersama, bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu membahas tentang baris akhir kalimat, tentang harakat akhir kalimat. Kemudian ilmu sharaf adalah ilmu membahas tentang perubahan bentuk kalimat dari satu bentuk kepada bermacam-macam bentuk. Jadi, tujuan nahwu dan sharaf, tujuan belajar nahwu dan sharaf adalah sebagai isti'anah, alat bantu dalam memahami dan mengkaji kandungan makna Al-Quran, al-hadis, serta ilmu-ilmu yang lain. Jadi, kemudian tujuan belajar tarakib bahasa Arab pada tingkat madrasah tsanawiyah. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan melindungi lisan dari kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, untuk membentuk kebiasaan pada pengucapan bahasa Arab. Jadi, belajar tarakib pada tingkat madrasah tsanawiyah yaitu untuk pembiasaan para murid, pembiasaan pada
belajar tarakib bahasa Arab pada tingkat madrasah sanawiyah adalah belajar menggunakan bahasa itu untuk berkomunikasi. Jadi pada tingkat madrasah sanawiyah itu lebih ditekankan pada pembiasaan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dan juga materi pelajaran yang diajarkan di madrasah sanawiyah itu meliputi lafal atau bahasa berbahasa Arab sesuai dengan bunyi serta intonasi yang baik dan yang benar. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran tarakib di tingkat MTS. Seperti yang sudah kita ketahui, strategi pembelajaran itu adalah operasionalisasi atau penerapan sebuah metode. Jadi dalam pembelajaran tarakib ada dua dasar, yaitu pengenalan kaidah dan latihan. Dalam pengenalan kaidah ada dua cara, yaitu deduktif atau metode kiasi. Cara penerapannya adalah dengan diberikan kaidah-kaidah terlebih dahulu, baru kemudian diberikan contoh-contoh. Lalu cara induktif atau metode istiqra'i. Cara penerapannya, pertama-tama guru menentukan tema pelajaran, kemudian diberi contoh sesuai dengan tema. Baru kemudian guru menjelaskan kaidah-kaidah dari tema tersebut. Jadi intinya diberi contoh terlebih dahulu, baru kemudian diberikan penjelasan tentang kaidah. Ada satu hal yang harus dihindari dalam pengenalan kaidah ini, yaitu berlama-lama membahas kaidah, terlalu berfokus dalam pembahasan kaidah tanpa melakukan latihan. Akibatnya pengetahuan tentang kaidah tersebut hanya menjadi sebuah pengetahuan tanpa bisa merealisasikannya dalam berbahasa Arab. Kemudian dasar yang kedua yaitu latihan. Ada 3 jenis latihan yang bisa dilakukan, yaitu pertama latihan mekanis. Latihan mekanis yaitu memancing respon yang benar. Ada beberapa bentuk latihan mekanis. Misalnya seperti latihan menempatkan kata atau menyempurnakan kata. Misalnya menyempurnakan kalimat. Misalnya hada Mahmud talibun. Titik-titik itu diisi dengan apa? Misalnya huwa atau hiya, seperti itu. Bisa juga dengan pilihan ganda atau menyusun kata-kata acak menjadi sebuah kalimat yang dapat dipaham. Kemudian latihan bermakna, yaitu pemberian konteks sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalnya guru menyebutkan kalimat dengan menunjukkan benda yang disebutkan. Misalnya hada qalamun, sambil guru tersebut memegang sebuah pena misalnya. Kemudian latihan komunikatif, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk individual, tapi selanjutnya bisa juga dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang strategi pembelajaran tarakib di tingkat MTS secara mendalam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau strategi pembelajaran tarakib secara umum, yaitu yang pertama mengukur seberapa jauh kemampuan siswa dalam membaca dan menulis bahasa Arab. Jadi kita tahu seberapa jauh kemampuan siswa dalam membaca dan menulis bahasa Arab. Yang kedua, membantu siswa dalam memecahkan masalah. Ketika siswa tidak mengerti dengan ilmu nahwu dan ilmu saraf, maka kita dapat mengajarkan kepada siswa tersebut secara mendalam kepadanya. Kemudian memperbanyak latihan. Pada langkah ini seorang guru harus memperhatikan latihan-latihan pekerjaan yang dikerjakan siswa. Kemudian memberikan soal-soal tarakib bervariasi kepada siswa. Dari sinilah
kita dapat mengetahui mana kesalahan yang lebih dominan pada siswa, jadi kita dapat membuat rujukan untuk memperbaikinya. Yang kelima, demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan agar para siswa mampu memahami karakter dengan baik. Demonstrasi dapat dilaksanakan dengan permainan atau latihan-latihan mendalam, seperti latihan-latihan yang ada di pramuka itu, dengan mengacak kalimat atau menyusun kalimat dan lain-lain. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Hal indakum soal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.